Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai menyusun RPP untuk penelitian tindakan kelas. Tahun yang lalu, mungkin masih ingat, kita di perkuliahan perencanaan pembelajaran sudah membahas tentang bagaimana menyusun RPP dan pada umumnya sama, RPP yang disusun itu seperti yang sudah kita pelajari. Dan untuk ini saya akan mengenalkan bagaimana untuk menyusun RPP dalam penelitian tindakan kelas. Jadi seperti yang sudah kita pahami bersama bahwa PTK atau penelitian tindakan kelas memfokuskan pada penyelesaian masalah yang terjadi pada tataran subsistem pembelajaran, berfokus pada proses dan tidak hanya melihat pada hasilnya. Oleh karena itu, tindakan perbaikan itu akan terlihat pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang nanti akan kita susun. Begitu. Nah, RPP menjadi fokus perencanaan dan implementasi tindakan karena RPP adalah skenario kegiatan belajar dan mengajar. Jadi ketika kita ingin mengusulkan suatu solusi perbaikan terkait dengan implementasi kegiatan pembelajaran, maka terlihat pada dokumen RPP yang akan kita gunakan. Nah, RPP memuat pedoman pelaksanaan KBM yang menunjukkan apa yang ingin dicapai, kemudian hal-hal apa yang harus dilakukan oleh guru dan siswa, kemudian bagaimana guru dan siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir ukuran kelayakan keberhasilan implementasi KBM. Berikutnya saya akan melanjutkan dengan strategi identifikasi butir-butir perbaikan pada RPP. Atau bagaimana sih caranya kita untuk memperbaiki RPP yang sudah ada, kemudian kita modifikasi sesuai dengan solusi perbaikan yang sudah kita usulkan. Nah, yang pertama adalah kita melihat pada masalah PTK yang sudah kita identifikasi, yang sudah kita bahas ya di chapter 1 di background. Nah, kita lihatnya dari bawah ya, dari bawah ini. Ini contohnya, guru merasa bahwa siswa tidak mampu menulis ulang teks yang dibacakan. Berarti ini kan rewrite ya, rewrite dari teks yang sudah dibaca. Nah, kemudian akhirnya memunculkan sebuah pertanyaan, ya, pertanyaan atau rumusan masalah. Bagaimana meningkatkan kemampuan siswa menulis ulang teks yang dibacakan? Nah, akhirnya muncul pertanyaan seperti itu. Nah, kemudian kita berpindah pada penyebab masalah. Kita lihat lagi, kita lihat RPP yang sudah digunakan oleh guru, kemudian kita coba untuk mengidentifikasi dari implementasi KBM yang sudah dilakukan melalui dokumen RPP yang ada. Nah, kemudian kita berpindah pada pertanyaan penelitian. Tetap kita lihat dari bawah lagi ya. Masalah penelitian dibuat spesifik dengan mengacu pada penyebab masalah. Nah, setelah kita tahu apa yang terjadi pada KBM ya, yang dilihat dari RPP, kemudian akhirnya kita bisa melihat apa yang menjadi masalah. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana KBM itu diperbaiki dan dilaksanakan. Bagaimana siswa belajar dan bagaimana hasil dari perbaikan KBM. Gitu ya. Nah, ini sudah merujuk pada
solusi yang sudah disiapkan, ya, akan melakukan apa. Nah, itulah nanti yang akan kita tuangkan, yang akan kita tuliskan secara rinci pada RPP perbaikan. Itu. Nah, kemudian kita masuk pada hipotesis kerja. Nah, tindakan-tindakan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, yaitu apa? Memperbaiki KBM. Nah, memperbaiki KBM itu berarti kita langsung mengimplementasikan atau menerapkan dari solusi atau perbaikan yang ingin kita lakukan, gitu ya. Nanti kembali pada proposal PTK kalian masing-masing, gitu ya. Itulah nanti yang akan kalian explore. Apa saja yang ingin kalian lakukan sebagai perbaikan, itulah yang nanti akan dituliskan pada RPP. Nah, kemudian ke RPP perbaikan, nah ini dibuat berdasarkan hipotesis kerja. Nah, indikator dirumuskan ulang, ya, dan langkah-langkah pembelajaran disesuaikan dengan indikator. Nah, di sini kita akan melihat lagi ya, indikator pembelajar dan tujuan. Nah, seperti yang sudah kita bahas dulu bahwa indikator dan tujuan pembelajar itu memiliki peran yang sangat penting sekali. Karena itu nanti akan dijadikan rujukan untuk mengembangkan komponen-komponen RPP selanjutnya, termasuk langkah-langkah pembelajaran dan penilaian. Nah, jadi seperti itu untuk strategi identifikasi butir-butir perbaikan pada RPP. Nah, selanjutnya nanti akan saya jelaskan gambar atau contoh RPP. Bagaimana sih kita menyusun RPP yang baik, ya? Nanti pada penjelasan berikutnya. Oke. Jadi seperti yang sudah kita pahami bersama bahwa PTK atau penelitian tindakan kelas memfokuskan pada penyelesaian masalah yang terjadi pada tataran subsistem pembelajaran. Berfokus pada proses dan tidak hanya melihat pada hasilnya. Oleh karena itu, tindakan perbaikan itu akan terlihat pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang nanti akan kita susun. Begitu. Nah, RPP menjadi fokus perencanaan dan implementasi tindakan karena RPP adalah skenario kegiatan belajar dan mengajar. Jadi ketika kita ingin mengusulkan suatu solusi perbaikan terkait dengan implementasi kegiatan pembelajaran, maka terlihat pada dokumen RPP yang akan kita gunakan. Nah, RPP memuat pedoman pelaksanaan KBM yang menunjukkan apa yang ingin dicapai, kemudian hal-hal apa yang harus dilakukan oleh guru dan siswa, kemudian bagaimana guru dan siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir ukuran kelayakan keberhasilan implementasi KBM.